Sebelum masuk, pencuri akan mengamati sebanyak mungkin. Apakah kamu punya sistem alarm? Seperti apa pintu dan jendela rumahmu? Apakah kamu punya anjing dan sebagainya? Jika kamu tidak nyaman saat orang asing menanyakan hal aneh, katakan dengan santai bahwa kamu baru saja memasang sistem keamanan rumah yang sangat mahal. Anjingmu gila dan pasanganmu adalah seorang polisi. Oh, dan ibumu adalah wakil kepala penjara setempat. Ketahuilah bahwa ada yang aneh jika seseorang memotret rumah dan mobilmu. Mereka mungkin melakukannya diam-diam, seperti pura-pura bersuah foto atau berbicara di telepon sambil memotret. Jika kamu mencurigai orang seperti itu, tetap tenang dan jelaskan bahwa kamu tidak mau mereka melakukannya dan itu properti pribadi. Pencuri mungkin juga sengaja menyebabkan kecelakaan untuk memancingmu keluar dari rumah. Pekerja pertukangan palsu bisa mengatakan ada kebocoran gas atau air. Kamu meninggalkan ruangan beberapa menit, tapi sudah terlambat. Pencuri berpengalaman bisa mencuri hanya dalam 90 detik. Selalu pastikan identitas orang asing yang datang seperti ini. Hubungi saja perusahaan pertukangan. Waspadalah jika kamu melihat stiker atau cat di pintu. Tentu saja, ini mungkin hanya kebetulan yang mengganggu, tapi bisa saja seseorang menandai rumahmu dan membedakannya dari rumah lain. Singkirkan secepat mungkin. Pencuri bisa meninggalkan tanda, begitu juga denganmu. Untuk mencari tahu apakah seseorang datang untuk mengamati rumahmu, taruh beberapa biskuit di bawah kesetmu. Jika seseorang datang untuk memeriksa keberadaanmu, biskuit akan terinjak dan hancur. Ini tipuan sederhana. Bel pintumu berdering, lalu kamu keluar, tapi tidak ada orang. Sebelum kamu menyalahkan orang iseng di lingkunganmu, pikirkan ini. Seseorang mungkin memeriksa apakah kamu ada di rumah. Hal yang sama berlaku untuk panggilan telepon aneh tanpa ada yang berbicara. Tapi itu jika kamu masih punya telepon rumah. Meski begitu, jangan langsung membuka pintu tiap ada ketukan atau suara bel. Pastikan terlebih dahulu siapa yang datang. Jika dia mengaku dari perusahaan pertukangan, kantor penyewaan, atau layanan kotamu, minta kartu identitas mereka dan hubungi perusahaan untuk memeriksanya. Meski kamu punya bel video, siapapun bisa membeli seragam apapun saat ini. Jangan hanya menilai dari penampilan. Selebaran yang tampak biasa saja atau iklan di bawah keset pintu juga bisa berarti rumahmu diincar. Jika itu masih ada keesokan harinya, pencuri mungkin berpikir tidak ada orang di rumah. Siapapun yang mendapatkan surat sampah akan membuangnya, kan? Omong-omong soal surat sampah, terkadang kita terlalu malas atau enggan mengambilnya. Tapi terlalu banyak surat di dalam kotak atau setumpuk surat kabar lama di teras memberikan satu pesan. Pemilik rumah sedang pergi untuk sementara waktu. Jika memang kamu sedang bepergian, hentikan pengiriman suratmu. Berhati-hatilah saat menjual mobil atau barang berharga lainnya. Hapus segera iklannya setelah barangmu terjual. Banyak pencuri menelepon dan berpura-pura tertarik, menanyakan apakah barangnya masih ada. Jawaban, tidak, sudah terjual. Menunjukkan bahwa kamu baru saja mendapatkan banyak uang. Meski kamu sudah menghabiskan uangnya, orang ini mungkin ingin masuk dan memeriksanya sendiri. Pangkas semak-semak dan bersihkan pekarangan. 1. Orang lain akan tahu kamu ada di rumah dan mengurus pekarangan rumah. Dan 2. Semak-semak yang terlalu tinggi adalah tempat persembunyian yang bagus bagi penyusup. Jika kamu berlibur, suruh seseorang mengurus pekaranganmu. Saat ingin menyembunyikan barang berharga, ingatlah, dapur, kamar mandi, dan kamar anak biasanya adalah tempat yang sering diabaikan penyusup. Kamu bisa membuat celah di belakang botol sampo kosong, masukkan perhiasan atau uang tunai ke dalamnya, dan sembunyikan di depan mata. Pot tanaman juga tempat persembunyian yang bagus. Penuhi rumahmu dengan tanaman. Siapa yang berpikir untuk memeriksa di sana, dan siapa yang ingin memeriksa semuanya? Ingatlah, penyusup bahkan bisa mengikutimu di media sosial. Status biasa di Facebook seperti "lagi liburan sampai jumpa seminggu lagi" atau "matahari terbit di Bali, nggak mau pulang" akan membuat orang jahat tahu bahwa tidak ada orang di rumah. Jaga kerahasiaan laman media sosialmu dan jangan berlebihan dalam berbagi tentang liburan, belanja besar, atau hadiah mahal dari orang tersayang.
Sampahmu juga bisa menceritakan banyak hal tentangmu. Kotak kosong TV layar datar baru, komputer, gawai, konsol game, semuanya menunjukkan bahwa kamu memiliki barang-barang bagus dan uang untuk dibelanjakan. Periksa semua dokumen yang kamu buang. Namamu, tanggal lahir, jaminan sosial, paspor, atau nomor kartu kredit bisa berakhir di tangan yang salah. Anjing adalah sistem alarm terbaik. Tidak harus Rottweiler atau German Shepherd. Gonggongan anjing menarik perhatian. Jadi, ada lebih banyak kemungkinan tetangga akan menyaksikan dan memergoki. Jika kamu siap untuk tanggung jawab, serta cinta dan kesetiaan tiada akhir, adopsilah seekor anjing. Atau pasang kamera keamanan palsu di sekeliling rumahmu jika harus. Kebanyakan pencuri akan takut saat melihatnya. Begitu juga stiker perusahaan keamanan di jendela. Penerangan luar adalah keharusan, apalagi yang memiliki sensor gerak. Jika bohlam luarmu terus padam, kamu harus waspada. Mintalah tukang listrik memeriksanya. Jika tidak ada masalah, mungkin saja seseorang di luar sana berusaha bersembunyi dalam gelap. Saat kamu pergi sebentar, biarkan lampu rumah tetap menyala, tapi tidak setiap saat. Rumah yang gelap dan rumah yang terus menyala bisa berarti hal yang sama. Tidak ada orang di rumah. Gunakan pengatur waktu yang akan mengikuti jadwalmu. Lampu itu menyala selama jam setelah kerja dan mati pada malam hari. Kamu bisa menyetel TV dan stereo dengan pengatur waktu juga. Jangan menyimpan kunci cadangan di bawah keset, di pot tanaman luar ruangan, atau di bawah batu di taman. Jika sekarang kamu berpikir, wah, tempat yang sudah jelas, kamu tahu pencuri berpikir hal yang sama dan akan memeriksanya. Apa kamu punya mangkuk kecil di dekat pintu depan untuk menaruh dompet, kunci, dan jam tangan saat pulang? Banyak orang melakukannya. Dan pencuri tahu itu. Mereka bisa masuk dari pintu depan dan mengambil barang berharga di mangkuk itu. Kamu justru memudahkan pekerjaan mereka. Kenali lingkunganmu. Statistik menunjukkan bahwa pencurian lebih sedikit terjadi di daerah yang para tetangganya saling mengenal. Wajah baru bisa berarti orang tersesat, baru saja pindah, atau orang jahat. Catat siapa yang ada di luar dan seberapa sering. Jika seseorang bersikap mencurigakan, melihat sekeliling, berusaha menutupi wajahnya, waspadalah. Bertindaklah jika kamu melihat orang asing mengetuk semua pintu atau memeriksa kunci di lingkunganmu. Pertama, potret mereka agar kamu punya bukti kuat, tapi lakukan diam-diam. Jika orang asing itu tidak pergi dan terus melakukannya, cobalah menelepon polisi. Mengenal tetanggamu juga berarti meminta seseorang untuk menjaga rumahmu saat kamu pergi. Jika kamu cukup mempercayai tetanggamu, berikan kunci rumahmu. Minta mereka untuk memeriksa suratmu, memotong rumput di perkaranganmu, menyirami bunga-bunga, dan bantuan lain semacam itu. Simpan catatan detail dari semua barang berharga milikmu. Jangan lupa menyalin semua dokumen penting. Lebih baik menyimpannya di cloud. Dokumen sangat disenangi pencuri karena bisa dipakai untuk pencurian identitas. Jika kunci rumahmu tiba-tiba macet di lubangnya atau ada masalah saat membuka pintu, itu mungkin pertanda bahwa rumahmu diincar. Lebih baik ganti kuncinya karena ada kemungkinan seseorang mencoba membobolnya. Ya, pengeluaran tak terduga agak menyebalkan, tapi keamanan adalah yang utama. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.